Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Hari ini kita akan belajar tentang pencegahan pergaulan bebas part 2. Solusi pencegahan pergaulan bebas. Yang pertama, memperbaiki cara pandang. Menanamkan cara pandang optimis dan hidup dalam kenyataan. Ini maksudnya adalah sebaiknya remaja dididik dari kecil agar memiliki cita-cita yang tinggi. Di satu sisi, remaja juga harus menerima kegagalan secara positif dan tidak patah semangat. Yang kedua, menjaga keseimbangan pola hidup. Remaja perlu belajar disiplin dengan mengelola waktu, emosi, energi, serta pikiran dengan baik dan bermanfaat. Misalnya, mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari, serta mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri. Remaja perlu menyadari pada dasarnya tiap-tiap individu ingin terbaik untuk diri masing-masing, sehingga pergaulan bebas tersebut dapat dihindari. Jadi, dengan ini remaja tidak menganiaya emosi dan diri mereka sendiri. Yang keempat, memperbaiki cara berkomunikasi. Memperbaiki cara berkomunikasi dengan orang lain sehingga terbina hubungan yang baik. Untuk memberikan batas diri terhadap kegiatan yang berdampak negatif dapat dimulai dengan komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Yang kelima, perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Ayo adik-adik, di sini ada yang udah memikirkan masa depan belum? Remaja perlu berpikir untuk masa depannya. Dengan demikian, para remaja akan berpikir panjang untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Yang keenam, menanamkan nilai ketimuran. Nilai ketimuran ini selalu berkaitan dengan nilai keagamaan yang juga membentuk akar budaya ketimuran. Nilai yang bersumber pada ajaran spiritualitas agama ini harus ditanamkan dengan sungguh-sungguh kepada remaja, termasuk meningkatkan derajat keimanan dan moralitas pemeluknya. Ketujuh, memilih tayangan televisi. Televisi idealnya bisa menjadi sarana mendapatkan informasi yang mendidik dan bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang, tentunya dengan pengawasan orang tua di samping anaknya. Yang kedelapan, banyak beraktivitas positif. Cara ini sangat efektif untuk dijalankan. Pergaulan bebas biasanya dilakukan oleh kalangan muda yang mempunyai banyak waktu luang, bermain, berkumpul dengan teman sebaya yang berperilaku kurang baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mengalihkan waktu untuk kegiatan lewat hal-hal positif perlu dikembangkan. Misalnya dengan melibatkan anak muda dalam organisasi-organisasi sosial, menekuni hobinya, dan mengembangkannya menjadi lahan bisnis yang menghasilkan, maupun mengikuti acara-acara kreativitas anak-anak muda.
Yang kesembilan, sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Di kalangan anak muda, pergaulan bebas sering dilakukan karena bisa jadi mereka tidak tahu akibat yang ditimbulkannya. Misalnya, penyakit menular seksual yang mematikan atau masa depan yang hancur. Informasi-informasi mengenai bahaya yang ditimbulkan akibat pergaulan bebas ini perlu terus disebarluaskan di kalangan remaja. Harapannya, mereka juga punya informasi sebagai bahan pertimbangan akal sehatnya. Informasi dan sosialisasi tersebut tentu akan membantu kesadaran para remaja akan dampak buruk pergaulan bebas. Yang terakhir, menegakkan aturan hukum. Perlu adanya perangkat hukum dan aturan hukum yang bisa menjeratnya, setidaknya sebagai efek jera. Yang demikian harus dirumuskan dan dilaksanakan melalui hukum yang berlaku di negara Indonesia. Langkah ini sebagai benteng terakhir untuk menyelamatkan anak-anak muda dari moralitas karena perilaku pergaulan bebas yang lambat laun otomatis akan merusak bangsa. Cara menghindari pergaulan bebas di kalangan pelajar. Yang pertama, ingat kepada orang tua. Agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, maka penting bagi kita untuk selalu mengingat orang tua yang telah bersusah payah memperjuangkan kita untuk bersekolah agar menjadi orang yang baik dan juga sukses. Yang kedua, perbanyak aktivitas yang positif. Untuk menghindari pergaulan yang tidak baik, hal yang penting untuk dilakukan adalah sibukkan diri dengan perbuatan yang positif. Misalnya, banyak beraktivitas dalam organisasi dan menekuni olahraga yang kalian sukai. Yang ketiga, menaati aturan hukum yang berlaku. Dalam pemerintahan kita ini, tentu sudah banyak sekali aturan yang dibuat agar remajanya tidak sampai terjerumus dalam pergaulan bebas. Maka, sudah sepatutnya sebagai remaja, ikuti hukum yang berlaku agar jangan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas yang nantinya dapat memberikan dampak negatif bagi diri kita sendiri. Yang keempat, bergaul dengan orang baik. Pergaulan sangat berperan bagi para remaja. Bila salah dalam memilih, akan lebih mudah terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Oleh karenanya, pilihlah teman bergaul yang baik agar perilaku kita semakin baik pula. Prinsip-prinsip etika pergaulan remaja. Yang pertama, hak dan kewajiban. Hak kita memang layak untuk kita tuntut, tapi juga jangan sampai meninggalkan kewajiban kita sebagai makhluk sosial. Yang kedua, tertib dan disiplin. Selalu tertib dan disiplin dalam melakukan setiap aktivitas. Disiplin waktu agar tidak keteteran. Yang ketiga, kesopanan. Senantiasa menjaga sopan santun baik dengan teman sebaya atau orang tua dan juga guru dimanapun dan kapanpun kalian berada. Yang keempat, kesederhanaan. Bersikaplah kalian yang sederhana. Yang kelima, kejujuran. Jujur akan membawa kita ke dalam kebenaran. Bersikap jujurlah walaupun itu pahit, adik-adik. Yang keenam, keadilan. Senantiasa bersikap adil dalam bergaul, tidak membeda-bedakan teman. Yang ketujuh, cinta kasih.
saling mencintai dan menyayangi teman kita agar terhindar dari permusuhan. Yang terakhir, suasana dan tempat pergaulan kita. Selalu memperhatikan suasana dan tempat kita bergaul, agar tidak merugikan kita di kemudian hari.